Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu calon ASN P3K dan CPNS. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update surat edaran yang sebelumnya sudah saya singgung pada saat publikasi video RDP penyesuaian jadwal pengangkatan CSN tahun 2024. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, pada hari ini, tepatnya 7 Maret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan surat nomor B1043, tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun 2024. Nah, ini suratnya ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Isi suratnya sehubungan dengan surat edaran nomor 2763 garing tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025. Jadi mereka saling surat menyurati nih Bapak Ibu. Perihal penetapan TMTCP dan P3K alokasi kebutuhan tahun 2024 bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Memperhatikan dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan DPR pada rapat dengar pendapat Komisi 2 pada hari Rabu 5 Maret 2025, maka pada prinsipnya kami dapat mempertimbangkan penyesuaian jadwal pengangkatan CSN Informasi tahun 2024 menjadi sebagai berikut. A. Untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dan B. Untuk P3K diangkat serentak terhitung mulai 1 Maret 2026. 2. Penataan pegawai non-ASN yang dilakukan saat ini merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. 3. Proses pengadaan CSN yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. 4. BKN agar segera menyusun roadmap penyelesaian administrasi pengangkatan CSN Informasi tahun 2024 untuk memastikan CSN dapat bekerja sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Jadi nomor 4 ini ada instruksi ya. Nomor 5. BKN agar segera menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta CSN perihal penyesuaian jadwal pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 beserta teknik pelaksanaannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat surat yang ditujukan oleh Menpan RB kepada BKN, dan suratnya ini dasarnya adalah surat BKN gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Namun dalam hal ini kalau kita lihat dari poin-poinnya ini, ya ini sebenarnya dari awal juga sama sih regulasinya. Cuma kalau kita mau lihat progres penetapan nomor induk disampaikan oleh BKN Pak Dwi Haryono semalam, kalau penetapan nomor induk tetap lanjut. Nah, kalau kita lihat regulasinya Bapak Ibu sekalian, wewenang BKN dalam hal ini setelah selesainya seleksi adalah penetapan nomor induk berdasarkan usulan dari daerah. Nah, dengan demikian, apabila nomor induk pegawai sudah keluar, maka kewenangan pengangkatan itu ada di daerah gitu ya Bapak Ibu. Penerbitan SK dan pengangkatan itu ada di daerah. Dari surat ini kita bisa menyimpulkan memang pusat berkeinginan agar pengangkatan CASN ini utamanya P3K dilakukan secara serentak, baik yang P3K tahap 1, kemudian R2, R3 yang tidak dapat formasi sebelumnya, dan yang peserta tahap 2, serta database peserta tahap 2 yang masuk dalam formasi tampungan direncanakan dilakukan serentak di 1 Maret. Tapi kalau kita telisik Bapak Ibu sekalian saat RDP itu seolah-olah memang, ini saya lihat ya, sudah ada skenario sebelumnya yang mana pada saat Menpan RB menyampaikan akan ada penyesuaian jadwal. Nah, di sana langsung disambut, kalau Bapak Ibu nanti coba cek lagi, oleh anggota Komisi 2 yang langsung mengarahkan penetapannya itu ya, mengarahkan penetapannya langsung ke bulan Bapak, dimana awalnya disebutkan bulan Oktober dan bulan Maret. Jadi sebenarnya awal itu yang menetapkan adalah Komisi 2 bukan Menpan RB. Jadi dari sini memang sudah ada konsep kalau menurut feeling saya dari Komisi 2 kalau ini ditunda. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian muncul seperti ini? Kalau feeling saya mengatakan memang ini sepertinya karena ada desakan dari luar ya. Jadi imbasnya adalah P3K tahap 1 ini kemudian ditunda. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena kewenangan pengangkatan itu ada di daerah, kalau memang BKN konsisten menerbitkan nomor induk itu, maka bisa jadi nanti karena anggarannya juga sudah disediakan di daerah, ya tidak ada urgensi penundaannya sebenarnya kalau untuk daerah gitu ya. Bisa jadi nanti banyak juga daerah ini yang tetap mengangkat P3K-nya tahap 1 di tahun ini setelah nomor induknya dituntaskan. Nah, ini yang kita harapkan tentunya, dan untuk ini Bapak Ibu sekalian di daerah juga
perlu berkoordinasi dengan rekan-rekan di sana untuk terus memantau di daerahnya. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum. Ya, karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Itu Mas. Nah, kita ketika misalnya ada kesepakatan kemarin bahwa itu akan ada penyesuaian TMT, maka proses itu tetap jalan karena instansi saat ini juga sudah mulai mengusulkan ke BKN. Kemudian kita tentu harus melakukan tindak lanjut dengan menetapkan nomor induk pegawainya. Kemudian nanti oleh instansi akan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan pengangkatan CPNS-nya maupun P3K-nya. Dan ini tidak boleh berhenti. Ya, karena apa? Karena sekali lagi yang disesuaikan adalah TMT-nya. Sementara kepastian dia diangkat, itu insya Allah tetap akan diangkat. Karena memang ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi sekali lagi, tetap instansi saya mohon untuk segera mengusulkan mereka yang dinyatakan lulus kemarin ke BKN, baik di pusat maupun di kantor regional. Nah, kita berharap proses ini nanti tidak terganggu pada saatnya di 1 Oktober itu semuanya sudah bisa diangkat, sudah bisa bekerja, sudah bisa digaji. Tapi kalau misalnya kita mundur karena ini masih tahunnya masih lama, kemudian instansinya mulai mengundurkan pengusulannya, ini tidak bagus. Khawatirnya malah nanti melompat di 1 Oktober, tetap jalan saja, gitu Mas. Tapi ternyata dengan penyesuaian jadwal ini membuat saya masa kerjanya tuh nanti malah menjadi kurang dari 1 tahun. Iya. Gimana Pak Abah menanggapinya? Iya, makasih. Jadi ini juga satu kekhawatiran ya. Jadi ini dengan proses kebijakan ini, tadi dampaknya teman-teman yang kontraknya 1 tahun gitu, sehingga dianggap khawatir tidak memenuhi syarat. Nah, dengan kebijakan teknis nanti di BKN, di Pak Wakil Kepala BKN nanti mungkin bisa menambahkan, itu bagi teman-teman yang masih memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, itu tetap bisa diangkat. Berarti nanti di bulan Maret misalnya, dia tinggal 8 bulan gitu, tetap diangkat 1 tahun ke depan, kurang lebih begitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman tadi khususnya P3K dengan kebijakan nanti jadi berkurang. Ini khusus untuk ini, tetap kebijakan itu kita terapkan mereka 1 tahun ke depan. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang tadi karena penyesuaian ini nanti jadi tidak 1 tahun kami jangan-jangan tidak diangkat, itu tetap bisa diangkat.